Nah, sekarang masuk ke bab lingkaran. Lingkaran ini kalau menurut kisi-kisi ada menentukan persamaan, bisa juga garis singgung. Nah, tapi sejauh ini kalau yang 2014 nanti adalah yang keluarnya adalah garis singgung seperti ini. 2013 pernah keluarnya adalah tentang persamaan lingkaran. Nah, karena ini adanya garis ini ya garis singgung dulu ya. Untuk garis singgung ada tiga kemungkinan. Yang pertama kalau ada disinggung, yang kedua kalau ada gradien. Gradien biasanya ditunjukkan dengan kata sejajar atau tegak lurus. Terus yang ketiga adalah jika ada garis yang memotong lingkaran dan garisnya melalui pusat. Nah, biasanya garisnya kalau nggak benar tegak ya gitu. Nah, untuk ini kita bahas yang melalui bukan melalui ya, garis singgung yang ada gradiennya saja. Di sini pakainya kata sejajar ya. Nah, ini perlu teori kalau ini ya, itu sebenarnya teorinya apa saja yang jelas bermacam-macam. Yang pertama kita butuh yang namanya kalau pakai gradien berarti apa, butuh yang namanya mencari pusat dan jari-jari gitu ya. Nah, gini coba contoh, kalau misalnya ini ada lingkaran x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah lagi dengan ax ditambah lagi dengan by tambah lagi dengan c sama dengan 0 ya itu. Nah, ini berarti pusat lingkarannya nanti sama dengan dari mana. Nah, syaratnya adalah x kuadrat dan y kuadrat berkoefisien sama-sama 1 plus gitu, dibikin satu ya. Kayak ini contoh belum satu, maka harus dibikin satu dulu ya itu. Nah, rumusnya apa nanti? Koefisien x-nya dikalikan dengan min setengah gitu. Jadi min setengah A ini menjadi min setengah B. Jadi x dan y-nya pusat didapat dari koefisien x dan y-nya persamaan lingkaran ya gitu. Nah, pusat, nah ini pusat ya. Jadi pusat. Nah, sekarang kalau jari-jari, nah, sebentar rapikan dulu tulisannya. Ya, pusat dan jari-jari. Nah, ini pusatnya. Sekarang kalau jari-jari, nah jari-jari dari mana? Kalau sudah ada pusat maka jari-jari ketemu dari mana? Pusatnya di kuadrat. Jadi ini ada min setengah A di kuadrat ditambah lagi min setengah B di kuadrat dikurangi dengan konstannya seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi contohnya ya gitu. Contoh sekarang boleh nggak masalah, nanti aja ya gitu. Nah, sekarang gini, berikutnya kalau persamaan garis singgung, jadi tadi adalah jika ada pusat lingkaran gitu ya. Nah, dan ada persamaannya, nah mencari pusat dan jari-jarinya ya itu. Nah, sekarang kalau ada garis singgung diketahui bergradien M gitu ya, benar. Nah, ini jadi ini ada garis singgungnya gitu bergradien M ini, dan pusatnya misalnya kita sudah tahu adalah A, B, kemudian jari-jarinya ini adalah R gitu ya. Nah, maka persamaan garis singgungnya saya tingkat PGS. Ingat PGS bukan GGS ya gitu. Kalau GGS beda, nanti kantong-kantong sales ya gitu. Nah, ini PGS persamaan garis singgung, rumusnya adalah Y dikurangi Y-nya pusat sama dengan M-nya garis singgung dikalikan X dikurangi dengan X-nya pusat, berarti A ya, plus minus jari-jari dikalikan dengan akar dari M kuadrat ditambah dengan 1 ya gitu. Nah, cuma begini, biasanya gradiennya dengan diketahui, yang kita apa, sejajar atau tegak lurus ya. Nah, begini, kalau ada sejajar sama tegak lurus berarti bagaimana ya. Ini dulu, pertama kalau misalnya ada persamaan garis, ingat kalau ada Y sama dengan M X plus N berarti gradiennya adalah N ya itu. Ini bukan M lagi ya, ini gradiennya adalah N M ya, ini gradiennya. Contoh Y sama dengan 7X plus 5 berarti gradiennya adalah 7 gitu ya. Nah, kalau misalnya gitu ya, misalnya seperti begini, jadi ini ada 5X ditambah 2Y plus 6 sama dengan 0 ya, berarti gradiennya berapa? Bayangkan seperti begini, pakai rumus lagi boleh, rumus yang berbeda tidak masalah, atau langsung juga boleh, karena harusnya sama dengan badiknya pindah 5X jadi apa? Jadi min 5X, ambil min 5 nya aja, Y nya harus 1, ini Y nya berapa? 2, maka dibagi 2. Kalau Y nya min ya berarti dibagi min ya gitu. Jadi adalah min 5/2 gitu. Contoh ini berapa gradenya? Min 5/12 gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ada lagi nih,
kalau sejajar dan tegak lurus ya, karena kadang-kadang gradien nggak diketahui. Maka begini, jika sejajar, jika tegak lurus. Sejajar, dua garis sejajar, syaratnya apa? Jika gradiennya sama ya, gitu. Gradien kedua garis sama. Dua garis dikatakan tegak lurus jika gradiennya dikalikan maka sama dengan min 1 ya. Kalau dua bilangan dikali jadi min 1 artinya apa? Plus minusnya berkebalikan, angkanya juga kebalikan. Contoh, kalau ininya adalah 2 maka di sininya berarti min, kan plus berarti min. 2 itu kan 2/1, maka jadi apa? 1/2 ya. Atau kalau ininya min 5/7 ya berarti ini menjadi 7/5, pokoknya kebalikan gitu ya. Nah langsung coba sekarang ke soal ini. Soalnya nggak sulit sebenarnya, cuma panjang dalam hal menyederhanakan ya, gitu biasanya ya. Nah coba dulu cari aja pusatnya dulu. Pusatnya, wah ini kan tidak satu, bagi dulu dengan 2 ya, itu berarti apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4Y dikurangi 8 sama dengan 0, sehingga pusatnya, coba X nya min 2 kali berapa tadi, ingat dikali min setengah, sehingga min 2 kali min setengah berapa? 1, Y nya 4 dikali min setengah. Nah min setengah kali 4 berarti berapa? Min 2 gitu ya. Tinggal jari-jarinya adalah akar. Nah, nanti apa? X dan Y nya di kuadrat, X dan Y nya pusat ya. Nah di 1 di kuadrat, kemudian lagi min 2 di kuadrat dikurangi dengan konstannya, kebetulan min. Nah kalau min ya berarti sebentar, ini kok min 8 sih? Nah ini salah ketik ya, gitu. Salah ketik, nulis spot ketik ya. Nah ini bukan min 8 tapi berapa? Min 4, kan dibagi 2 tadi ya itu. Nah karena ini min dikurangi min berarti apa? Dikasih kurung min 4 ya, sehingga jari-jarinya adalah berapa ini? 1 kuadrat 1 ya, 1 tambah 4 tambah 4 berarti 9, atau ini sama dengan berapa? 3 gitu ya. Nah tinggal mencari gradien. Coba ini lihat, ini persamaan garis singgung, garis ya, persamaan garis ya, sampai sinilah ya. Nah persamaan garis ini bergradien berapa ini ya, kita lihat saja. M1 sama dengan, kan Y nya harus sendirian, berarti X nya pindah 5 jadi min 5 per Y nya harus 1, ini 12 maka dibagi 12 biar 1 ya gitu. Nah ini gradien garisnya. Yang ditanya apa? Sejajar. Kalau sejajar, syaratnya apa tadi? Kalau sejajar, gradiennya sama, sehingga kalau garis yang diketahui mempunyai gradien min 5/12, otomatis garis singgung yang dicari punya gradien berapa? Sama, min 5/12 ya, itu kalau sejajar. Kalau tegak lurus ya berarti ini min, ini jadi plus 5/12 jadi 12/5, itu kalau tegak lurus ya. Nah sekarang ini langsung persamaan garis singgung. Nah persamaan garis singgung PGS ya, gitu. PGS nya apa? Berarti Y langsung nggak satu rumus saya, dikurangi Y nya pusat min 2 jadi plus 2 sama dengan M nya min 5/12, kemudian X dikurangi X nya pusat berarti 1 plus minus jari-jarinya 3 akar. Nah M kuadrat berarti min 5/12 di kuadrat ditambah dengan 1. Nah ini cepat selesai, tapi dari ini bentuk ini ke dalam pilihan, nah itu yang lumayan ya, itu coba kita naikkan dulu sedikit. Nah ini ya, ini enaknya kita hitung dulu yang di dalam akar. Coba yang di dalam akar, nah, kamu lihat yang di dalam akar itu min 5/12 di kuadrat jadi berapa itu? Berarti kan ini akar dari 25/144. Nah satunya dibikin 144/144. Nah jadinya berapa ini berarti? Akar dari berapa? 169/144, atau sama dengan akarnya 169 berapa? 13. 144 akarnya 12 gitu ya. Nah sehingga nanti diapakan ya, jadi begini aja. Nih saya pindahkan lagi ya,
Berarti kalau begitu ini satu sing aja ya, itu biar gampang. Berarti Y ditambah dengan 2 sama dengan min 5/12 dikalikan X min 1 plus minus 3. Nah, akarnya menjadi berapa? 13/12 sudah. Nah, karena jawabannya dalam bentuk bulat semua, maka semuanya kiri dan kanan kita kalikan dengan 12 dulu aja. Loh, kenapa ngamin 12? Silakan, nggak masalah ya, itu karena ini jadi plus ya, itu 12 aja ya. Itu berarti berapa ini? Ini menjadi 12Y ditambah 24 sama dengan dikali 12, berarti kan tinggal min 5. Min 5 kalikan dengan semua yang dikurung menjadi min 5X ditambah dengan 5 plus minus nggak berubah. Nah, dikali 12, 12 nya hilang, tinggal 3 kali 3 11, berarti berapa? 39 gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana? Lihatlah jawabannya. Di sini X-nya semuanya positif, sama dengan 0, kecuali yang DE ya. Nah, masalah pokoknya yang penting pindah ke kiri ya. Berarti ini biar X-nya positif pindah ke kiri. Jadi apa? Menjadi 5X ditambah 12Y gitu ya. Nah, ini berarti apa? 5 jadi min 5 sama 24, jadi berapa? Plus 19, kan 24 kurangi 5 gitu ya. Nah, tadi plus pindah jadi min, jadi kalau min pindah jadi plus ya, jadi kan ini min pindah jadi plus, plus pindah jadi min. Nah, kalau plus minus pindah jadi apa? Min plus, enggak ya, plus minus saja ya gitu. 39 sama dengan 0, kita bikin 0 saja, karena kalau nggak 0 ya nanti kan ini ya nggak apa-apa sih gitu. Ini aja lah dulu ya itu. Nah, tadi apa? Pokoknya bentuknya 5X plus 12Y ya, kira-kira antara A, B sama E mungkin ya. Kita pelajari aja lah, coba ini. Sekarang dia ada dua. Yang pertama 5X plus 12Y. Kalau ini positif berarti kan 39 ditambah 19 berapakah? Berapa ya? 9 tambah 9 berapa? 18. Nyimpen 1 berarti 4 tambah 1 berarti apa? 5. 58 sama dengan 0. Nah, 5X plus 12 ya plus 58 sama dengan 0. Yang A bisa, yang B tidak bisa. D jelas salah, D juga salah, yang E jelas nggak mungkin, karena kalau pindah ke kanan berarti min. Nah, jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Nah, diteruskan boleh, nggak apa-apa sekalian ya, itu bagi yang nggak sibuk. Berapa ini berarti 12Y. Nah, ini min 39 sama 19 berarti apa? Min 20 sama dengan 0, sama jawabannya A gitu ya. Gitu ya. Nanti ketemu lagi dengan cukup banyak di nomor berikutnya.